Ayo, bangsa. Saya akan jadi pembuka jalan sehingga Untuk mengenal Allah, kita dapat belajar dari wahyu Allah yang merupakan perbuatan Allah di dalam menyatakan kebenarannya. Untuk membedakan kita mengenal Allah ada dua wahyu, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum merupakan pernyataan Allah secara universal atau kepada semua orang. Wahyu khusus merupakan pernyataan khusus Allah yang diberikan kepada orang-orang tertentu untuk menyampaikan pesannya. Penyataan diri Allah dalam Alkitab merupakan penyataan khusus yang berasal dari Allah. Alkitab menggunakan banyak kata untuk menjelaskan tindakan Allah dalam menyelamatkan manusia, sehingga Alkitab merupakan kebenaran untuk kita dapat mengenal Allah. Pada abad keempat, kata kanon Yunani yang merupakan kumpulan naskah berbentuk final dan terinci mulai dipakai untuk menunjukkan Alkitab yang juga adalah suatu daftar kitab yang dianggap sebagai kitab suci yang berwibawa atau otoritatif dan merupakan suatu kesatuan yang dapat dikenali, dibatasi dengan cermat, dan yang dianggap standar bagi orang-orang Kristen. Inspirasi dalam nulis isi Alkitab sendiri adalah dari Roh Kudus yang memimpin para nabi dan rasul penulis Alkitab dalam menulis Alkitab, sehingga Alkitab memiliki wewenang atau kekuasaan atas hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, dan menjelaskan keyakinan bahwa Alkitab merupakan firman Allah yang berotoritas. 7 atribut Alkitab. Pertama, memiliki kejelasan untuk dimengerti. Kedua, merupakan keperluan mutlak untuk mengenal Allah dan keselamatan. Ketiga, merupakan unity atau kesatuan yang tidak berkontradiksi. Keempat, Alkitab tidak pernah gagal di dalam maksudnya. Kelima, memiliki kecukupan. Dan keenam, Alkitab berotoritas. Dan ketujuh, Alkitab tidak mengandung kesalahan. Apakah Alkitab benar-benar firman Allah atau apakah menimbulkan kesalahan ataupun kontradiksi? Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Allah menggunakan Roh Kudus untuk membimbing orang-orang pilihannya menulis apa yang Dia kehendaki menggunakan bahasa manusia, sehingga memang benar bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas dan juga tidak menimbulkan kesalahan ataupun kontradiksi, melainkan satu sama lain saling melengkapi untuk menjadi satu kesatuan. Kita sebagai orang Kristen sangat penting untuk mengenal Allah. Mengenal Allah adalah memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Allah atau menyaksikan karyanya yang dahsyat yang dinyatakan oleh Roh Kudus dalam bekerja di dunia. Dalam pengenalan akan Allah, kita juga harus mempelajari sebanyak mungkin mengenai fakta-fakta tentang Allah. Maka dari itu, untuk lebih jelas dan lebih memahami, ada baiknya kita mempelajari dan mengenal Allah melalui namanya, atribut-atributnya, dan rencananya. Nama Allah adalah penyingkapan diri Allah secara aktif untuk memperkenalkan dirinya sendiri sesuai dengan yang Ia kehendaki, untuk menunjukkan natur dari Allah. Contoh nama Allah dalam perjanjian lama adalah Yahweh, yang berarti Allah yang mampu memberikan jaminan penuh atas janji-janjinya. Dalam perjanjian baru adalah Kristus, nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Atribut Allah adalah kesempurnaan dari esensi Allah yang dinyatakan melalui berbagai manifestasi historis. Ada dua jenis atribut yang dapat kita pelajari untuk semakin mengenal Allah, yaitu yang pertama, communicable attribute dan incommunicable attribute. Pertama, incommunicable attribute ialah kesempurnaan esensi Allah yang tidak dapat dibagikan kepada ciptaannya. Dan ini berfokus bagaimana Allah berbeda dengan ciptanya, seperti kemahatauan Allah, kemahakuasaan Allah, dan kemahadiran Allah. Kedua, communicable attribute ialah kesempurnaan esensi Allah yang dapat dibagikan kepada ciptanya, khususnya manusia sebagai gambar dan rupa Allah, seperti pengetahuan, hikmat, kebaikan, dan kekudusan. Rencana Allah adalah keputusan kekal Allah yang membuat pasti segala sesuatu yang akan terjadi. Sifat dari rencana Allah yaitu rencana Allah sudah dibuat sejak zaman kekekalan, dibuat oleh Allah sendiri, dan yang mendasari rencananya adalah kemuliaannya. Rencana Allah meliputi segala sesuatu, pasti terwujud, berkaitan dengan tindakan-tindakannya, dan rencana Allah tidak dapat berubah.
Dari pengenalan kita akan nama, atribut, dan rencana Allah, maka kita tidak akan salah lagi atau bertanya-tanya lagi. Kita akan percaya bahwa keselamatan yang kita peroleh berasal dari Kristus yang diutus oleh Bapa. Sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab untuk mengejar hikmat yang sejati, yaitu dengan hidup takut akan Tuhan dan melakukan penerapan disiplin moral di dalam kehidupan kita.